Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku.
Tuhan Yesus. Semua hanya kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan itu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hingga saat ini kami masih boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh menikmati ibadah kami bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan satu kebetulan, tapi hanya karena kemurahan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Itulah kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Melebihi apa yang bisa kami pikirkan, melebihi apa yang bisa kami bayangkan Tuhan. Kalau kami boleh ada itu karena kemurahan. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap beribadah Tuhan. Dalam segala kondisi apapun Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami mau diberkati oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah Jemaat GPD Antioquia dan seluruh pemirsa YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Apa kabar hari ini? Haleluya, tetap di rumah, tapi walaupun di rumah kita tetap beribadah. Haleluya, kita bersyukur kalau kita ada boleh sampai saat ini masih ada sebagaimana kita ada. Itu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, amin. Haleluya, walaupun di rumah saya mau undang Bapak Ibu tidak hanya menjadi penonton, tapi kita sama-sama menjadi bagian dari ibadah ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih setianya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan goyangkan badan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Karena tidak terukur kasih setianya Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan tiada terukur Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh, oh. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Yes. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan hatiku bersyukur Tuhan. Yes.
setia Tuhan besar selamanya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya, yes. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yeay. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, hey, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Hey, haleluya. Yes, amin. Haleluya. Haleluya. Karena kesetiaan-Mu Tuhan, kami ada Tuhan. Karena kesetiaan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati Engkau Tuhan Yesus saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat semua kebaikan kemurahan Tuhan yang ajaib, yang heran, yang sudah mengantar kami sampai kepada hari dan bulan yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih dalam segala keterbatasan kami tetap dapat menikmati kebaikan Tuhan melalui ibadah online ini. Kami sudah menaikkan pujian syukur dan kami juga sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, hadirat dan urapan Allah terus melingkupi setiap kami, sehingga taburan kebenaran firman Tuhan boleh benar-benar kami nikmati pada pagi hari ini. Berkati setiap kami, berkati perangkat-perangkat elektronik yang kami gunakan, berikan sinyal koneksi yang baik, sehingga jalannya kebenaran firman Tuhan ini tidak kiranya Tuhan terganggu oleh apapun juga. Secara utuh kami dapat menikmati kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, serta seluruh pemirsa YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Hari ini adalah hari yang baru dan bulan yang baru. Kita sudah masuk ke dalam bulan Juni. Dan saudara, ini merupakan kebaikan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Sekian waktu lamanya kita ada dalam keadaan yang dibatasi, tetapi tetap kita ada dalam keadaan baik, sehat, tetap ada dalam kemurahan Tuhan, semua karena Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan Juni juga menjadi bulan perayaan ulang tahun gereja kita. Jadi tahun ini kita sudah menginjak 53 tahun, puji Tuhan. Makanya kalau saudara lihat ada hashtag tertulis makin setia. Angka setianya ditulis dengan angka 5, kemudian angka 3. Itu menunjuk sebenarnya kepada usia dari gereja kita. Dan ini menjadi doa serta harapan kita bersama bahwa kita boleh semakin setia sebagai gereja Tuhan. Kita boleh semakin setia sebagai jemaat Tuhan. Karena Allah sudah begitu setia di dalam kehidupan setiap kita. Sudah mengantar gereja kita dalam usia yang begitu cukup panjang, 53 tahun. Dan kita percaya saudara bahwa ini adalah pertolongan Tuhan yang besar. Karena kebesaran Tuhan sajalah yang bisa membuat gereja kita, perhimpunan, persekutuan kita berusia 53 tahun. Tanpa Tuhan, tanpa kebesaran Tuhan, maka saudara, usia ini tidak akan tercapai. Usia ini juga tidak akan sampai sanggup kita hampiri keberadaannya. Tetapi karena Tuhan yang begitu setia, kita boleh nikmati. Jadi saudara, jadikan bulan ini secara khusus bagi kita jemaat Antioquia menjadi bulan ucapan syukur. Bukan sekedar di bibir saja, tetapi juga melalui sikap dan tindakan kita yang makin setia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang kasih, tentang setia, tentang kebesaran Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 117 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur pasal 117 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, Mazmur ini mengatakan atau mengajak kepada setiap pembacanya untuk memuji, untuk membesarkan dan memegahkan nama Tuhan. Dan itu ditujukan kepada segala suku,
kaum dan bahasa, segala bangsa. Saudara, luar biasa, Mazmur ini ditulis ratusan tahun sebelum peristiwa di mana setiap bangsa bisa menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Karena saudara, dalam konteks ini adalah konteks Israel. Tetapi ketika kita membaca Mazmur ini pada hari ini, berarti saudara ada sebuah penggenapan yang terjadi. Melalui karya Allah, melalui anugerah Allah yang besar, bahwa setiap bangsa menerima anugerahnya, menerima kasih dan kebaikannya. Sehingga ajakan itu menjadi lebih berarti dan bermakna kuat. Ada makna penggenapan di sini. Mazmur ini juga dikutip oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat Roma, dan dia kutip persis seperti apa yang disampaikan di dalam ayat ini. Dikatakan di dalam Roma pasal 15 ayat 11, dia katakan, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Saudara, sudah tergenapi karya Allah, anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Dan ketika Roh Allah, Roh Kudus itu tercurah di atas dunia ini, maka saudara, anugerah itu pun menjadi milik dari semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Semuanya memanggil nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya menerima kasih anugerah Allah melalui karya penyalipan, karya kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi saudara, ini sebuah hal yang luar biasa yang dapat kita lihat dan dapat kita maknai keberadaannya. Dan saudara, secara khusus juga kita akan melihat di dalam ayat yang kedua, di sana ada kata kasih dan ada kata kesetiaannya. Kasih dan setia yang akan kita lihat, yang akan kita rasakan dan nikmati, yang akan menjadi tema selama bulan Juni ini. Menjadi bulan ucapan syukur. Bukan saja sebenarnya di bulan Juni saja saudara, tetapi juga dalam setiap waktu dan keadaan. Tetapi karena tema yang kita ambil sesuai dengan perayaan dari ulang tahun gereja kita, sekalipun kita tidak merayakannya, tetapi tetap ucapan syukur itu harus dinaikkan kepada Dia, Allah yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih dan setia adalah bahasa sorga. Kasih dan setia adalah sikap sorgawi. Karakter yang ingin Allah tunjukkan dan berikan kepada siapapun ciptaannya. Jadi kasih dan setia Tuhan berlaku bagi semua makhluk sebenarnya. Alam semesta juga menikmati kasih dan setia Allah. Tumbuh-tumbuhan, tanaman, serta hewan-hewan yang ada juga menikmati tentang kasih dan setianya Allah. Saudara, bayangkan kalau Allah tidak mengasihi dan Allah tidak setia. Bagaimana benda-benda langit itu dapat kemudian bergerak sesuai dengan poros keadaan. Mereka berputar, mereka berfungsi sedemikian rupa. Satu sama lain tidak bertabrakan. Ada orbit, ada lintasannya. Saudara, itu adalah gambaran tentang kasih Allah dan kesetiaan Allah. Karena Allah mengasihi manusia, saudara, letak matahari ya sebagai salah satu benda yang ada di alam semesta kita.
itu jarak dan keadaannya sedemikian rupa diatur oleh Allah. Dia tidak terlalu dekat sehingga saudara itu bisa menyebabkan kehancuran di dalam dunia ini atau di atas muka bumi ini. Tetapi dia juga tidak terletak terlalu jauh sehingga bumi ini saudara harus mengalami masa dingin yang begitu panjang. Belum lagi bumi berputar, bulan berputar dan seterusnya. Semua saudara begitu rapi dan teratur. Jadi alam semesta pun menikmati kasih dan setia Allah. Segala makhluk menikmati kasih dan setia Allah yang begitu besar. Dan khususnya kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita juga harus mampu melihat kasih dan setia Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kasih dan setianya selalu tersedia di dalam kehidupan ini sekalipun kita ada dalam sebuah pergumulan yang sangat berat. Jadi Allah yang mengasihi dan Allah yang begitu setia. Jika demikian saudara, maka kemudian langsung kita melihat bagaimana porsi kehidupan kita. Kalau Allah kasih, Allah setia, bagaimana kehidupan kita? Saya langsung tarik ke dalam pembahasan ini. Kalau Allah baik, Allah setia, Allah kasih adanya, maka kita pun harus semakin setia. Maka kita pun harus hidup dalam keadaan yang saling mengasihi. Karena itulah yang Allah sudah teladankan kepada kita. Allah sudah memberikan contohnya. Allah sudah melakukannya. Dan sekarang menjadi tugas bagian kita. Bapak ibu saudara, memang tidak mungkin menandingi kesetiaan Allah. Karena tidak ada manusia, tidak ada satupun ciptaan yang bisa menandingi kasih dan kebaikan Allah. Tidak ada yang bisa. Tetapi dalam bagian kita sebagai manusia, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, karakter Allah itu ada di dalam diri kita. Kalau Allah begitu setia dalam tugas dan tanggung jawabnya, maka kita pun menjadi setia dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena manusia dicipta oleh Allah, manusia dijadikan oleh Allah, dan Allah melengkapi manusia dengan tanggung jawab serta wewenang. Manusia menjadi makhluk mandatarisnya Allah. Ada tugas dan ada tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh manusia. Jadi dari semula konsepnya sudah seperti itu. Allah yang bekerja dan kemudian Allah ingin bahwa manusia pun meneladani Allah yang bekerja itu. Sehingga tugas dan wewenang diberikan kepada Adam dan Hawa. Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal yang kedua. Tetapi karena manusia rusak, oleh karena dosa dan manusia jatuh di dalam dosa dan rusaklah hubungan itu. Rusaklah karakter itu. Maka Bapak Ibu Saudara, perbaikan, pemulihan, pembaharuan harus Allah lakukan. Dan Allah sudah mengerjakannya di dalam Yesus Kristus. Dan Allah terus melakukan proses itu di dalam kehidupan kita hari-hari ini melalui Roh yang Kudus itu. Jadi karakter Allah pun sekarang ada di dalam diri kita. Allah memberikan tanggung jawab dan wewenang di dalam hidup kita.
Dan kita harus menjalankannya. Jadi manusia terlahir dengan tanggung jawabnya. Dan seumur hidup dia menanggung akan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaannya Allah. Dan tidak ada yang terhindar. Begitu juga keadaannya sebagai orang Kristen harus kita pahami. Jadi kalau ada orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, hidup tidak setia, tidak bertanggung jawab, mesti dipertanyakan kekristenannya. Dia harus hidup dalam wewenangnya. Dia hidup dalam segala mandat yang dia miliki sebagai sosok manusia atau pribadi manusia itu sendiri. Entah dia pria, dia menjadi suami, dia menjadi kepala keluarga, ada wewenang, ada tanggung jawab, ada tugas, ada kewajibannya yang harus dilakukannya dengan setia. Dia sebagai istri demikian juga halnya. Sebagai anak-anak demikian juga halnya. Sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, ada tugas dan wewenang yang harus kita lakukan dengan setia. Karena Allah begitu setia. Puji Tuhan. Saudara, menjadi setia merupakan sesuatu yang memang tidak mudah. Harus ada latihan dan proses sedemikian rupa. Menjadi seorang murid Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, menjadi umat Tuhan, membutuhkan kesetiaan yang begitu panjang keberadaannya. Karena kata setia itu juga menunjuk kepada sebuah durasi. Durasi yang begitu panjang. Tidak mungkin saudara orang dikatakan setia tetapi hanya melakukannya sekali. Hanya melakukannya saudara sebentar dan seterusnya. Orang yang setia akan melakukan secara berulang-ulang di dalam kehidupannya. Jadi mengapa kita harus semakin setia? Karena sikap Allah adalah setia. Kita belajar dari Dia untuk setia. Memang kita tidak mungkin untuk menandingi kesetiaan Allah dan tidak akan mungkin bisa sampai kapanpun. Tetapi kita setia dalam hidup dan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kita menjadi setia dalam porsi yang dipercayakan oleh Tuhan. Dalam bagian yang dipercayakan oleh Tuhan. Allah mengembalikan kita sebagai manusia. Dalam konsep dan format di mana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Untuk menjadi makhluk atau pribadi-pribadi yang dapat mengemban tugas serta wewenang yang Allah berikan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh semakin setia. Bukan saja di sepanjang bulan Juni ini karena ini menjadi pencanangan untuk bulan ucapan syukur supaya kita makin setia. Tetapi dalam setiap langkah kehidupan kita, kita boleh semakin setia. Dan kita selalu setia kepada apa yang sudah diberikan kepada kita sebagai wewenang serta tanggung jawab yang begitu besar. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa hal yang akan menjadi pelajaran serta renungan kita. Kita selalu melihat bagaimana Allah bekerja dan kemudian saudara kita dapatkan pelajaran. Kita dapatkan contoh dan teladan yang benar dari karakter Allah itu. Nah saudara, ayat-ayat ini kembali kita kepada ayat Mazmur 117 ayat yang kedua. Dikatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bahwa dikatakan sebab
kasih-Nya hebat atas kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris dituliskan, saudara, bahwa ada kebesaran Allah, ada kehebatan Allah yang ditunjukkan atau ditujukan kepada kita. Ayat ini berkata, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kata hebat di sini, Bapak Ibu Saudara, menunjuk kepada kebesarannya yang tertuju kepada setiap kita. Jadi memang agak sedikit berbeda penerjemahan dalam bahasa Inggris dan juga penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Walaupun tidak jauh perbedaannya, tetapi saudara, kita dapat menikmati dari dua sisi pembahasan ini. Saudara, bahwa kehebatan Allah itu tertuju atas kita. Jadi ketika Allah melakukan atau Allah menunjukkan tentang kebesaran serta kehebatannya, bahwa itu ditujukan kepada makhluk ciptaannya dan khususnya saudara manusia. Dalam bahasa Inggris ditulis is great toward us. Betapa besarnya, betapa hebatnya yang ditujukan kepada kita. Kata great ini saudara ditulis dengan kata gabar. Saudara mungkin sering mendengar kata akbar. Artinya besar, hebat, melampaui, menutupi, menguasai. Kebesarannya tertuju kepada kita. Kehebatannya tertuju kepada kita. Sehingga wajib harus bagi setiap kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mengucap syukur atas kebesarannya itu. Tertuju kepada kita. Saudara, kata gabar, kata besar ini diartikan juga dengan pengertian melampaui atau menutupi atau menguasai. Kata gabar ditulis dalam Kejadian pasal 7 dalam peristiwa air bah. Di mana bumi ditutupi, diselimuti, dikuasai oleh air. Dan menggunakan kata yang sama yaitu kata besar atau kata gabar ini. Jadi saudara bayangkan kebesarannya yang menutupi, yang mampu menguasai segala sesuatunya. Ditujukan kepada kita. Jadi kalau kita mengerti tentang kebesaran Allah melalui ayat ini saudara. Berarti setiap dosa, setiap pelanggaran kita, sekalipun mungkin itu dianggap sebagai pelanggaran yang begitu berat, dosa yang begitu besar mungkin, tetapi kebesaran Allah mampu untuk melingkupi setiap kita. Puji Tuhan. Jadi Dia besar dalam segala sesuatunya. Dan khususnya Dia besar dalam kasih dan setianya. Dan kebesarannya itu menjadi istimewa. Kenapa? Karena ditujukan kepada kita. Ada manusia yang bisa menjadi besar, menjadi populer, menjadi hebat.
menjadi luar biasa pengaruhnya, saudara. Dia bisa menjadi begitu terkenal, begitu berkuasa. Tetapi kalau tidak ditujukan kepada kita, apa gunanya juga bagi kita? Tetapi Allah yang besar itu memberikan kebesarannya untuk ditujukan kepada umat, kepada orang-orang yang dikasihi, dan juga kepada makhluk ciptaannya secara umum. Besar, hebat, melampaui, menutupi, dan menguasai. Dan ini merupakan sebuah pengertian tentang pekerjaan Allah. Kata besar umumnya menjadi kata sifat. Tetapi kata besar di dalam ayat ini menunjuk kepada pekerjaan atau kata kerja. Jadi menunjukkan tentang pekerjaan Allah yang besar, yang melampaui dan menutupi segala sesuatunya, dan itu ditujukan kepada setiap kita. Ini begitu istimewa, saudara. Ini begitu luar biasa. Jadi kebesarannya bisa dinikmati oleh setiap kita. Kebesaran yang luar biasa itu dapat kita rasakan setiap saat, setiap waktu. Kerap kali dalam ketidakberdayaan kita, saudara, kita sepertinya sendiri. Kita tidak bisa merasakan apa pembelaan, perlindungan dan sebagainya. Saudara, sebenarnya kebesaran Allah itu ada di dalam hidup kita. Kerap kali kelemahan-kelemahan kita lah yang menutup kebesaran itu. Kerap kali kelemahan atau keberdosaan kita lah yang menutupi kebesaran Allah yang ditujukan kepada setiap kita. Dan saudara, kebesarannya di dalam ayat ini juga berarti sudah dikerjakan, sudah dibuktikan. Dan sekarang kita dapat menikmati hasil kebesarannya. Bukankah kita hidup menikmati hasil kebesaran dan kehebatan Allah? Siapa manusia yang bisa menyangkalnya? Tidak ada, saudara. Saudara, ketika kita bernafas saja, kita sudah menikmati tentang kebesaran Allah. Belum lagi segala organ tubuh yang bekerja di dalam tubuh kita. Bekerja sedemikian rupa, sedemikian teraturnya. Bukankah itu juga menunjukkan tentang kebesaran Allah? Jantung yang berdetak, saudara, berirama, memompa seluruh aliran darah kita ke seluruh bagian tubuh, mengangkut oksigen, mengangkut makanan, dipompa dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki kita. Itu kebesaran Allah yang luar biasa. Bagaimana energi itu bisa dimiliki oleh manusia. Bagaimana Allah bekerja luar biasa pada tubuh manusia. Jadi sebenarnya saudara, tidak ada manusia yang bisa menyangkal tentang kebesaran Allah. Karena hidupnya sebenarnya sedang menggambarkan kebesaran Allah. Dan bagi kita ketika melihat ayat ini, kebesarannya ditujukan. Besar Allahku dan ditujukan kepada kita. Secara spesifik, ayat ini saudara, memberikan pernyataan tentang kasih, kesetiaan atau kebenaran dari Allah.
Jadi kalau kita persempit pembahasan tentang kebesaran Allah, berbicara tentang kasih yang besar, tentang kesetiaan atau kebenarannya yang besar. Jadi kalau saudara ini menjadi sebuah pertanyaan, apa yang besar yang ditujukan kepada kita? Melalui referensi ayat ini, yang pertama adalah kasihnya yang besar. Kasihnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bahasa Inggris menulis dengan a merciful kindness. Belas kasihnya yang sangat baik. Kurang lebih seperti itu. Yang penuh dengan kebaikan. Bahasa Ibrani menulis dengan kata chesed yang juga diartikan secara khusus tentang kata perkenanan. Favor, perkenanan. Allah berkenan. Dari satu karakter yang berkuasa, memberikan perkenanannya terhadap seseorang yang tidak sebanding dengan dirinya. Ini kan luar biasa, saudara. Dan memang itu dikerjakan oleh Allah. Jadi ketika Allah berkata tentang kasih, maka Bapak Ibu Saudara, Allah berkenan untuk menunjukkannya kepada setiap manusia. Dan bersyukurlah kalau kita merespon tentang kasihnya kepada setiap kita. Besar. Kasih yang besar. Dan itu sudah dilakukannya. Allah berbuat kasih. Saudara, karena memang dia berkarakter kasih. Dan dia akan selalu bertindak kasih, berlaku kasih. Dia akan selalu mengerjakan hal ini. Jadi ketika Rasul Paulus menulis tentang kebaikan Allah di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Saudara, di sana ia berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kebaikannya sudah terjadi. Kasih-Nya sudah terjadi. Jadi saudara, kalau kita mau benar-benar menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kita pahami. Jadi sebenarnya setiap perjalanan kita di dalam jalannya Allah. Telah tersedia berbagai kasih, kebaikan, dan perkenanannya. Itu luar biasanya Allah. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan. Dia berikan jalannya. Di dalam jalannya sudah tersedia kebaikan-kebaikannya. Jadi buat kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar berjalan di dalam jalannya Allah, maka tidak perlu ada yang ditakutkan, tidak perlu khawatir dan cemas. Kenapa? Karena kebaikannya sudah tersedia dalam setiap langkah kehidupan kita. Luar biasa Allah yang kita puji dan kita sembah. Dalam Mazmur yang lain, Mazmur 25 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab atau segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran.
bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Daud mengatakan Mazmur ini, dia mengakui dan dia ungkapkan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ketika dia berjalan di situ, saudara, yang dia rasakan hanyalah tentang kasih setia dan kebenaran. Karena Daud pernah merasakan jalan yang lain. Dia pernah melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dia merasakan begitu beratnya jalan di mana tidak ada Tuhan di sana. Betapa beratnya ketika dia tersesat dalam pembenaran pemikirannya sebagai manusia. Tetapi ketika dia kembali dan menikmati jalan yang Allah sudah tetapkan dan sediakan di dalam dirinya, dia berkata, segala jalan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Puji Tuhan. Saudara, dia sudah siapkan, dia sediakan segala kebaikannya ketika kita mengarungi jalan-jalan kehidupan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai gereja Tuhan, saya juga mengajak setiap jemaat untuk tetap berada di jalan kebenarannya Allah. Gereja kita harus tetap berada di dalam jalan kebenarannya Allah. Memang akan bertemu dengan tantangan serta pergumulan hidup. Tetapi ketika kita berjalan dalam kebenaran Allah, maka saudara, kebaikan-kebaikan Allah itu selalu dinyatakan bagi umat yang percaya. Haleluya. Begitu besarnya Tuhan, begitu ajaibnya Dia. Dia sudah merasakan jalan atau dia merasakan situasi dan keadaan di mana dia pernah alami hidup di atas muka bumi ini. Kitab Ibrani mengungkap tentang kemanusiaan Yesus yang dikatakan, saudara, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Artinya dia sudah mengerti dan dia paham. Dia tahu ada begitu banyak air mata di tengah dunia ini. Dia tahu, dia mengerti dan dia peduli. Dia selalu melakukan tindakan kasih di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus yakini dan kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan itu. Kebesarannya ditujukan kepada kita, kehebatannya ditujukan kepada kita. Kebesarannya melingkupi, menutupi kita. Kasihnya melingkupi. Dan sekarang saudara, hal yang kedua berbicara tentang kesetiaannya. Bahasa Indonesia menulis dengan kata kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi dalam bahasa yang lain ditulis dengan kata kebenarannya. Jadi ketika berbicara tentang kesetiaan Allah itu mencakup tentang sifat kebenaran Allah itu sendiri. Dan tidak bisa dipisahkan. Kesetiaan Allah tidak bisa dipisahkan dengan kebenarannya. Allah yang benar dan Allah yang setia menunjukkannya kepada kita. Dan itu juga sudah dikerjakan kepada kita.
Kebenaran Allah sudah ada berdiri sejak semula. Kebenaran Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Berbeda dengan pembenaran atau kebenaran dari manusia. Standarnya kadang-kadang berubah. Dalam dunia akademis, saudara, apabila muncul teori baru yang sudah memiliki muatan-muatan akademis, telah diuji melalui penelitian dan seterusnya. Ketika itu muncul sebagai sebuah kebenaran, maka kebenaran yang lama bisa gugur. Tetapi kebenaran Allah itu sifatnya setia sampai selama-lamanya. Dan dia tidak bisa berubah. Kebenaran yang ada di atas muka bumi ini sebenarnya harus mengacu kepada kebenaran Allah. Karena dialah pribadi yang benar. Allah yang telah menunjukkan tentang kebesarannya. Kehebatannya melingkupi kehebatannya, Bapak Ibu Saudara. Menutupi setiap kita. Dia tidak saja bersifat setia, tetapi dia benar dan sanggup untuk melingkupi kehidupan umatnya dengan kebenarannya. Firman-Nya itulah kebenaran. Dan saudara, mengapa ini menjadi penting? Manusia harus dilingkupi oleh kebenarannya. Karena manusia pada hakikatnya, saudara, semuanya telah kehilangan kebenaran. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Siapapun tidak ada yang benar. Sehingga Allah harus memberikan kebenarannya kepada manusia. Dan Allah selalu, saudara, menyediakan kebenarannya bagi manusia. Dan khususnya kepada kita sebagai orang percaya. Firman itulah kebenaran. Firman itulah, saudara, kebesaran dan kehebatan Allah yang ditujukan kepada kita. Kesetiaan bukan saja menunjuk kepada durasi waktu yang begitu panjang, tetapi berbicara juga tentang kebenaran yang selalu menyertai kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, dia berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita rasakan tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan kuasa dan kasih-Nya. Kebesarannya ditujukan kepada kita. Kebesarannya bicara tentang kasih, bicara tentang kesetiaan atau kebenaran itu. Jadi yang besar itu sudah diberikan dan ditujukan kepada kita. Yang tidak dimiliki oleh orang lain mungkin yang tidak mengenal akan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara boleh menikmatinya pada saat-saat ini, saudara, haruslah kita mengucap syukur di dalam Dia. Mazmur katakan, pujilah Dia, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, karena Dia Allah yang memang besar. Dan kebesarannya ditujukan kepada setiap kita. Kasih, setia, dan kebenaran membungkus sifat kebaikan Allah. Allah pemelihara,
Allah pemelihara di dalam kebenaran. Allah adalah Allah pelindung. Allah yang melindungi kita dalam kebenaran. Allah yang sanggup untuk bekerja secara supranatural atau sering kita sebut dengan istilah mujizat. Allah yang sanggup mengerjakannya. Dia mengerjakannya juga dalam kebenaran. Karena bisa saja ada yang melakukan mujizat tetapi tidak dalam format kebenaran. Jangan sampai kita terkecoh. Ada juga yang bisa memberikan perlindungan tetapi saudara tidak memberikan kebenaran. Tetapi kalau Allah memberikan pemeliharaan, Allah memberikan perlindungan, Allah melakukan karya-karya ajaib di dalam hidup kita. Dia lakukan dalam bungkus kebenarannya. Dia lingkupi. Dan dia sudah bekerja. Dan akan selalu bekerja di dalam hidup kita. Bersyukur buat kasih dan kebaikan Allah. Ketika kita merenungkan kebaikan Allah. Betapa besar, betapa baiknya dia. Di sepanjang kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara. Allah yang besar dan setia. Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya saya mengajak kepada setiap kita untuk makin setia dalam pelayanan serta pengiringan kita kepada Tuhan. Makin setia menjalani hidup, menghadapi tugas tanggung jawab serta pekerjaan dan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Entah itu kita lakukan di rumah, entah itu kita lakukan di tempat di mana kita bekerja, atau kita lakukan di gereja kita, tempat kita bersekutu. Lakukanlah dengan semakin setia. Karena dia Allah yang setia, yang sudah menunjukkan kebesarannya kepada setiap kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan begitu setia di dalam kehidupan kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Kita nikmati kebaikan Tuhan, kita rasakan kesetiaannya di setiap langkah kehidupan kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia selalu ada memberikan jalan keluar. Memberikan pertolongan. Di setiap pergumulan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari yang kita lewati penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kita percaya kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan Tuhan ini. Kita sama-sama berdiri dan kita angkat pujian ini. Kita renungkan kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegakan Engkau seumur
kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepas sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Karena kasih dan setiamu, kami boleh berdiri sampai pada hari ini Tuhan. Di hari yang baru, di bulan yang baru, kami nikmati semua kebaikan Tuhan yang begitu besar. Dan kami selalu dapat berkata bahwa Tuhan baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidaksanggupan dan ketidakmampuan kami, Engkau Allah yang bekerja melebihi segala sesuatu yang dapat kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berikan selalu kiranya Tuhan kekuatan di dalam kehidupan kami sebagai umat jemaat-Mu. Tanamkan firman-Mu menjadi kiranya Tuhan kekuatan di dalam setiap kami. Bahwa kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu menuntun di setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, karena kasih setiamu yang terbukti itu Tuhan. Engkau juga naik ke atas kayu salib, mati, bangkit dan hidup bagi kami semua.
Dan sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan, di mana kiranya kami peringati akan pengorbanan-Mu yang besar, di mana kami akan menikmati persekutuan bersama darah dan tubuh Tuhan, sehingga kami benar-benar ada sebagai satu kesatuan, sebagai tubuh Kristus, sebagai satu kesatuan di antara jemaat. Kiranya Tuhan, Engkau mau urapi, sucikan, kuduskan, layakkan kehidupan kami semua, baik kami para pelayan-Mu maupun seluruh jemaat atau pemirsa YouTube channel yang menyaksikan siaran ini, dimanapun mereka berada, mereka yang mempersiapkan perjamuan ini, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, kami akan jalani dan nikmati perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus katakan bahwa tubuhku adalah makanan yang sungguh dan darahku adalah minuman yang sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada, kita sama-sama akan memperingati tentang kematian Tuhan di atas kayu salib. Dia yang mati, Dia yang bangkit dan hidup bagi setiap kita. Kasih setianya tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Dia selalu ada. Mari kita persiapkan diri kita dan kita angkat pujian ini kembali sambil cawan perjamuan dan roti dijalankan. Puji Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan pengarahan yang sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama masuk ke dalam prosesi perjamuan ini. Kita bangkit berdiri dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengar pembacaan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan setiap kita. Kita memperingati di mana Tuhan sudah mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Dan kita melakukan ini sebagai bentuk
kesaksian bahwa Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita memperingati di mana Tuhan sudah mati atas setiap kita dan menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kita nikmati di mana dia sudah berkorban, tubuhnya mengalami aniaya dan derita, supaya kita dapat menjadi umat-umat yang berkemenangan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan dengan iman. Haleluya. Kita angkat sawan di tangan kanan kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di atas Kalvari darahnya tercurah bagi setiap kita. Darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan, darah yang menebus setiap kita. Kita bersyukur untuk semua kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami terima segala kebaikan-Mu yang besar. Kami minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, haleluya.
banyak Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur akan kasih dan setiamu yang selalu menyertai kami. Di mana kami sudah masuk ke dalam bulan dan hari-hari yang baru. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Kami melihat dan kami merasakan pertolongan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah ini kami menaikkan pujian syukur. Kami nikmati ibadah bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami dengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami semua. Dan biarlah Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam setiap langkah hidup kami. Bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan sukar ini, kami percaya kasih setia Tuhan akan lebih besar dari apapun juga yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur buat keberadaan kami. Kami bersyukur atas bangsa dan negara kami. Tetap kami doakan bangsa negara ini dalam tangan Tuhan. Tetap kami boleh ada dalam satu kesatuan sebagai bangsa. Tuhan, kami doakan para pemimpin kami. Dari pusat sampai ke daerah, berikan kekuatan, berikan kesanggupan dalam hidup mereka semua. Kami berjuang bersama-sama untuk menghadapi serta mengatasi keadaan-keadaan yang sulit dan sukar ini. Kami percaya Tuhan juga tidak tinggal diam atas bangsa negara kami. Engkau Allah juga yang bekerja dan memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami selalu doakan para dokter, suster, perawat, mereka yang berjuang di garis terdepan dalam penanganan masalah COVID-19 ini. Tuhan tolong sertai, berikan hikmat marifat, berikan perlindungan dari Tuhan, berikan kerelaan hati. Kami percaya setiap pelayanan dan pengabdian mereka, Tuhan Engkau Allah yang memberkati, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan, tetap ada dalam satu kesatuan, tetap menyampaikan suara kebenaran, tetap dapat membawa umat jemaat-Mu menikmati sikap yang benar menghadapi segala sesuatunya. Bahwa Tuhan selalu sanggup menolong, membuka jalan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja-Mu tetap menjadi suara kebenaran bagi setiap kami, khususnya warga jemaat gereja yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja lokal kami, tempat kami bersekutu, tempat kami melayani, tempat kami beribadah. Tuhan menolong dan menyertai, mulai dari anak-anak sampai kepada orang yang lanjut usia. Tuhan Engkau Allah yang memberkati, berikan kekuatan perlindungan senantiasa. Tuhan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, dalam studi sekolah, serta kuliah anak-anak-Mu. Sekalipun kami melakukannya dalam keadaan yang terbatas, tapi kami percaya setiap tanggung jawab, tugas dan pelayanan kami boleh terselesaikan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami berdoa buat umat jemaat-Mu, apabila ada yang terkendala karena adanya pembatasan dengan skala besar ini ya Bapa. Tuhan Yesus menolong, menyertai dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau Allah yang memberikan kecukupan, memberikan kiranya Tuhan kepenuhan, kepuasan di dalam hidup kami sebagai umat jemaat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Apabila ada yang sakit, ada yang dalam kelemahan, ada yang dalam kekecewaan, Engkau juga Allah yang sanggup memberkati, memulihkan, memberikan kekuatan baru dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus apabila ada pemirsa YouTube channel GPDI Antioquia Tebet yang saat ini juga turut menyaksikan siaran ini, dimanapun mereka berada. Apabila mereka ada dalam kelemahan, sakit penyakit, apapun yang mereka alami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau Allah yang menjamah, menolong dan menyertai keberadaan saudara-saudara kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati siaran ini Tuhan yang akan disaksikan oleh siapapun. Terima kasih buat semua fasilitas keadaan yang sudah Tuhan berikan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online ini. Berkati setiap pelayan-Mu Tuhan, baik yang berada di depan kamera maupun yang ada di belakang, worship leader, singers, pemain musik, pelayan multimedia, sound system, semuanya Tuhan. Terima kasih buat sinyal dan koneksi yang juga terjalin dengan baik. Semua kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Seminggu berjalan ini kami akan masuk ke dalam aktivitas dan kegiatan kami bersama-sama. Tetapi kiranya Tuhan, persekutuan kami ini yang akan menjadikan kekuatan baru dalam hari-hari yang akan kami lewati. Persekutuan bersama dengan darah dan tubuh-Mu itu Tuhan, yang akan selalu memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami serahkan seluruh rencana kegiatan kami, baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang akan datang, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan itu yang terbaik di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sebentar kami akan menjalani kegiatan dan aktivitas kami. Kasih dan kemurahan Allah akan selalu turut menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami, yang kami naikkan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kegiatan atau aktivitasmu masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita. Pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.